Ya, kembali bersama kami di Bicara Kawanua seperti tadi yang sudah dijelaskan oleh Ibu Presi dan juga Sir Valen, ternyata untuk bullying ini harus ditarik garis mundur begitu ya dari sejarah kehidupan pelakunya juga ya. Ini ternyata berarti betul-betul dari pola asuh menentukan seseorang ini bisa jadi pelaku atau tidak begitu ya. Sir Valen silahkan dilanjutkan. Sangat-sangat benar karena awal tempat pertama dari seorang anak merasakan dia dididik, peranata sosial, peranata kultural, peranata kehidupan bersama diletakkan fondasi-fondasinya awalnya di keluarga. Nah, Samratulangi dalam tulisannya yang sangat-sangat tua, ketika dia mencoba untuk melihat dan menanggapi beberapa pertanyaan kritis dari perempuan kritis sekitar tahun 1932 dalam Amurang Post, dia tulis bahwa ketika ada pertanyaan dari Ibu Loing, dia katakan di mana atau dari mana pusat dari pendidikan itu, kita harus undur ke belakang sampai ke wilayah keluarga, karena di situ sang anak menemukan sumber pendidikan yang pertama. Tetapi kita juga tidak bisa mereduksi semuanya ada dalam keluarga. Ingat, keluarga juga berada dalam sebuah networking sosial yang disebut masyarakat, community. Nah, dalam konteks ini, jika komunitasnya yang terdiri dari individu-individu atau keluarga-keluarga yang kemudian menyuburkan proses bullying, menyuburkan proses pendidikan yang senantiasa menciptakan gap antara yang kuat dan yang lemah, dan senantiasa mengejar posisi status sosial, posisi lebih tinggi, posisi lebih kuat, posisi lebih powerful, di situ akan senantiasa akan terekam dalam kehidupan sang individu untuk senantiasa melihat temannya itu secara kompetitif, dan kemudian melihat temannya itu dari sudut pandang apakah dia bisa dijadikan target untuk dibully, dan kemudian saya merasakan holding the power, saya punya power, atau dia bisa saya jadikan sebagai mitra untuk sama-sama jadi co-bullies ya terhadap orang yang kemudian kita bisa jadikan target. Jadi akhirnya memang menurut saya akar ini akan menjadi akar serabut, bukan akar tunggal. Dia akan jadi akar serabut yang mundur ke belakang, mengikuti sejarah sang individu, dan kemudian dia akan melebar di sana, baik keluarga, peranata sosial, community, kultural, semua akan mempengaruhi. Sehingga kalau bicara tanggung jawab ke depan, kita harus bicara tanggung jawab dengan melihat histori ke belakang. Siapa yang terlibat dalam proses pendidikan ini? Oke, dari sisi psikologi sebenarnya Ibu Presi, seorang anak itu lebih mendengarkan orang tuanya atau lebih mendengarkan gurunya sebenarnya? Karena saya pernah dengar ada yang bilang anak-anak itu kayaknya yang lebih didengarkan itu gurunya malah daripada orang tuanya. Bagaimana Ibu? Iya, depend dari si anak ini sendiri ya. Jadi sebenarnya juga orang tua pasti didengar, namun di manusia itu jadi ada kejenuhan ya, sikap kejenuhan. Jadi selalu mama yang ngomong, selalu papa yang ngomong, begitu aja nasihatnya. Jadi ada sikap kejenuhan. Kemudian dia juga mengeksplor, usia anak itu mengeksplor. Kalau misalnya dia lebih mendengarkan guru, itu dikarenakan kayak aturan, dia itu guru itu bukan siapa-siapa, namun dia adalah kayak figur tambahan dalam kehidupannya di proses pembelajaran formalnya. Dan itu lebih disegani. Saya memberi contoh bukan hanya di anak-anak, namun di usia dewasa yang bekerja. Coba kalau orang tua yang nasehatin kalau mau ke kantor pakai baju yang begini. Beda responnya dengan kalau misalnya petinggi kita yang di kantor atau HRD-nya aja yang di kantor itu menegur, misalnya, Bu maaf ya, izin Ibu bajunya harusnya ketutup ya bagian depannya agar supaya Ibu bekerja lebih nyaman. Apa responnya, reaksinya seperti apa? Pasti akan berbeda. Sama seperti anak-anak juga, pasti akan berbeda. Namun kalau dibilang konteks anak-anak dan orang tua, saya lebih ke peran. Jadi peran orang tua itu forever, selamanya. Walaupun anak-anak ada di tingkat kejenuhan, beberapa kali tingkat kejenuhan, misalnya tingkat tidak mau mendengarkan nasihat orang tua, namun orang tua wajib dan harus mengemban tanggung jawab atau amanah dari
pencipta. Jadi amanah ke orang tua terhadap anak ini adalah amanah dari Tuhan yang menciptakan. Ya. Nah, memang akan ada up and down ya bagi si orang tua itu sendiri. Namun kayak tadi Sir bilang bahwa kita mempunyai sosial gitu ya, lingkungan sosial yang mensupport. Nah, lingkungan sosial yang mensupport itu jangan sampai ada bullying. Aduh, nganak ya papa anak boleh nganak kan orang tuh, nganak kan begini. Jadi lebih kepada status, bukan kepada peran. Nah, yang penting adalah sebagai peran. Saling berkomunikasi, pendekatan terhadap keluarga itu adalah peran. Karena kalau peran itu menjauhkan dari bullying. Gitu. Maksudnya peran bagaimana, Bu? Jadi pendekatan komunikasinya itu ada peran. Jadi sebagai seorang mama, walaupun anaknya misalnya ada keinginan untuk melakukan hal-hal misalnya yang kenakalan ini kan juga ada level-levelnya ya. Kenakalan level awal lah. Misalnya seperti bullying, dia tidak mau melakukan aturan, dia mau mencoba-coba hal baru, tapi tidak masuk pada tingkat kriminal atau undang-undang. Itu level 1 gitu ya, kenakalan itu ada levelnya. Nah, kenakalan-kenakalan ini dilakukan ini dikarenakan hasil penelitian itu dikarenakan bullying. Jago ngana, coba kok baking, itu baru dapat lihat jago. Kalau ngana coba ini, ngana akan kelihatan laki-laki tulen. Kalau ngana coba itu, ngana akan kelihatan perempuan yang cantik gitu misalnya. Dengan baroko, ngana akan kelihatan perempuan yang seksi. Itu bukan hanya di anak-anak, bahkan di tingkat ibu-ibu pun seperti itu. Jika ibu-ibu ada di dalam kondisi level kecemasan. Dan itu salah satu bullying. Dia tidak berperan utuh gitu, iya. Ya. Ya, Ibu Presi berarti untuk orang tua sendiri ya, karena kita tadi banyak membahas ya bahwa betul-betul peran orang tua sangat penting. Orang tua betul-betul berada dari sejak awal seorang anak itu lahir di muka bumi ya, bahkan sebelumnya ya, dari masa perencanaan itu ada orang tua, peran orang tua sungguh besar. Sebenarnya orang tua itu dalam mendidik anak, apakah memang betul-betul lebih penting memberikan teladan atau contoh, atau sedikit-sedikit kasih arahan begitu ke anak-anak? Tadi kan Ibu bilang kadang-kadang bosan juga seorang anak kalau sedikit apa veto begitu dari orang tua. Sebenarnya seperti apa seorang orang tua itu harus menempatkan diri? Iya, sebenarnya kalau bahasa gampangnya ya, orang tua itu harus melakukan, apalagi orang tua zaman now yang anak-anaknya sekarang sudah lebih ke ini ya, IT ya, sekalian seperti itu. Nah, orang tua yang diharapkan adalah orang tua yang benar-benar mengasuh anaknya dengan penuh cinta dan kasih sayang. Ini abstrak, sangat abstrak. Cinta dan kasih sayang itu seperti apa sih Bu gitu ya? Kita hamil pun melahirkan anak ini, baking dia boleh bercerita, belajar bajalang, dia kasih masuk di sekolah, itu pun kita sayang. Tidak hanya sebatas itu. Namun, anak ini bertumbuh dan berkembang. Apakah asupan gizi terhadap anak ini masuk? Apakah pada saat anak ini terlalu memakan karbohidrat, terus ada kata-kata dari mamanya, misalnya, rakus kok dia di depan orang lain. Lebih ke komunikasi, cara berkomunikasi orang tua. Iya, jadi tidak semua hal yang torang lihat itu harus torang bilang, ungkapkan. Itu penting sekali. Nah, banyak orang yang saat yang penting kok jujur, tak bilang kita lihat itu, tak bilang itu. Bukan begitu. Torang hidup dengan etika. Kalau misalnya torang selalu melanggar itu semua, itu akan menjadi bully. Dan itu yang saya dapati di ruang-ruang konseling. Banyak sekali yang membuat hati orang itu menjadi sakit gitu. Karena dia membenarkan dengan kata-kata kejujuran gitu. Dia pernah ngomong ini karena jujur. Jadi konfrontasi terus, merasa diri yang seperti terbilang, merasa diri paling superior gitu loh. Namun kalau balik lagi dari pertanyaan Bina terkait dengan peran orang tua harus sedikit memahami masa-masa pertumbuhan anak. Jadi ada yang namanya behavioral. Orang harus masukin, jadi ini gelas, anak-anak kosong gelas. Nah, pendidikan behavioral ini orang harus isi sedikit-sedikit sampai dia benar-benar dewasa. Kemudian sudah dewasa aja, manusia itu ilmu psikologi mengatakan dinamis. Manusia itu ada warna-warnanya di dalam gelas ini, yaitu misalnya lingkungan sosial atau teman-teman dekat atau keluarga pun saat ini yang seperti tadi sempat sebelum kita ngomongin bersama bahwa ternyata yang menjadi masalah
tambahan itu adalah orang-orang yang dekat. Nah, orang-orang yang dekat sama anak-anak atau lingkungan orang korban bullying ini adalah ya keluarga, entah Ya. mamanya, entah papanya, entah omnya, entah oma dan opa, bahkan sepupu gitu, tante-tante itu adalah orang-orang yang sebenarnya menjadi indikator orang-orang pelaku bullying. Ini Wah. menurut pengalaman saya ya. Ya, menarik sekali. Pelaku Tahan di situ dulu, Ibu Praisi. Bahwa ternyata orang-orang terdekat ya, tadi dikatakan Ibu Praisi menjadi indikator atau mungkin awal mula dari seorang pelaku bullying melakukan tindakan bullying atau perundungan. Kita akan bahas lebih lanjut setelah yang satu ini.